Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan aku Dwi Mayangsari. Di vlog channel kali ini aku akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang ada mungkin di dalam kehidupan kita, di kehidupan bermasyarakat dan di kehidupan orang lain. Oke teman-teman, sebelum kita ke video atau ke pembahasannya, lebih baiknya kita tonton dulu video berikut ini. Tada! Nah teman-teman, gimana? Sudah ditonton videonya? Oke, jadi video tersebut berisikan tentang buku psikologi pernikahan. Jadi buku psikologi pernikahan ini penulisnya adalah Muhammad Iqbal dan penerbitnya adalah Gema Insani. Ini bukunya. Aku beli buku itu di aplikasi Shopee. Nanti aku tautkan di link di deskripsi di bawah ini untuk link aplikasi Shopee. Lalu kalian juga bisa melihat di aplikasi Instagram. Nanti akan aku tautkan juga di link deskripsi video di bawah ini. Oke teman-teman, pernikahan udah gak asing lagi kan di telinga kita. Walaupun bagi kalian yang belum menikah, kalian pasti tahu apa itu tentang pernikahan, seperti itu. Nah teman-teman, di buku ini kita akan membahas tentang, di daftar isinya kita akan membahas tentang, kita buka dulu. Nah, pernikahan dalam perspektif psikologi, perencanaan dalam pernikahan dan keluarga, pentingkah pendidikan pranikah, memilih jodoh pada era milenial, cinta dalam pernikahan, mengelola konflik dalam pernikahan dan keluarga. Oke teman-teman, jadi mungkin ada dari teman-teman sekalian yang berencana ingin menikah, ingin mengarungi kehidupan berumah tangga. Sebaiknya kalian harus tahu dulu bagaimana berumah tangga itu, lalu bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, pernikahan yang harmonis, supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan ada di dalam pernikahan kita. Oke, kita di sini akan membahas tentang cinta dalam pernikahan. Jadi pasti ada yang sudah menikah, pasti harus ada cinta, benar kan? Bagaimana kalau sudah menikah tetapi tidak ada cinta? Pasti harus ada cinta di dalam pernikahan, karena di dalam pernikahan adalah membentuk suatu keluarga. Jadi di dalam keluarga itu juga pun harus ada cinta. Oke, kita akan membahas tentang cinta dalam pernikahan. Kita buka dulu. Kalian tahu tidak sih apa itu artinya cinta? Mungkin banyak beragam pengertian, banyak beragam definisi atau beragam kata-kata tentang cinta. Jadi ada cinta membuat hidup manusia menjadi lebih bermakna dan bergairah. Apalagi cinta dilandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencintai Tuhannya sudah pasti dan sudah seharusnya juga mencintai makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Dalam rumah tangga, ia mampu mencintai anak, istri, orang tua, dan saudara-saudaranya. Dalam hubungan sosial, ia mampu mencintai tetangga, rekan kerja, dan masyarakat di lingkungannya. Bahkan negaranya dalam interaksinya dengan lingkungannya, alam semesta, ia mampu mencintai semua makhluk ciptaan Tuhannya, termasuk hewan, tumbuhan, dan benda-benda, sehingga cinta yang dimiliki menjadi landasannya dalam bertindak. Manusia yang memiliki cinta tidak akan memiliki rasa benci kepada sesama, apalagi kepada pasangannya. Namun cinta mengalami fase turun naik seiring dengan proses interaksi dan kondisi psikologi seseorang. Dalam perspektif psikologi, cinta adalah perasaan suka dan ketertarikan kepada makhluk hidup, terutama manusia, sehingga ia akan memperlakukannya dengan baik dan penuh kasih sayang. Myers 2015 menjelaskan bahwa suatu usaha untuk membedakan cinta dan suka menunjukkan bahwa cinta adalah
Sesuatu yang dibedakan dari rasa suka dan bukan hanya mengenai hasrat seksual. Pernikahan tanpa cinta akan hampa. Oleh karena itu, cinta menjadi elemen penting dalam pernikahan. Cinta merupakan anugerah setiap manusia memiliki cinta dalam hidupnya, baik cinta sebagai makhluk kepada sesama manusia, cinta manusia kepada makhluk hidup lainnya, cinta kepada pasangannya, cinta kepada anak dan keluarganya, maupun cinta nafsu yang merupakan cinta yang dilandaskan pada keinginan untuk melampiaskan hasrat nafsu seksual kepada lawan jenis. Dalam pernikahan, tentu cinta ditunjukkan kepada pasangan. Cinta bisa diciptakan dan ditumbuhkan. Ada banyak kasus dalam pernikahan bahwa pasangan suami istri yang sudah berpacaran dan berkenalan lama bisa bercerai hanya karena sebuah perbedaan. Sebaliknya, ada pasangan suami istri yang sebelumnya tidak saling mengenal sama sekali atau mereka dijodohkan dalam waktu dan proses yang sangat cepat. Setelah menikah, barulah timbul rasa cinta di antara mereka, dan ini bisa bertahan sampai akhir hayat. Fenomena tersebut dapat dijadikan gambaran bahwa cinta yang mampu membuat pernikahan bertahan bukanlah cinta yang cinta karena nafsu semata, melainkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah dan cintailah pasangan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk ibadah yang mendatangkan kebahagiaan dan pahala. Menurut Goodwin 2000, dalam budaya kolektivis, cinta dipandang sebagai sesuatu yang mengikuti pernikahan, bukan sebuah persyaratan awal untuk menikah. Cinta dalam pernikahan akan mengalami pasang surut. Seiring dengan proses dan dinamika dalam pernikahan tersebut, dalam hubungan pernikahan, banyak pasangan yang sebelumnya sangat mencintai pasangannya, lalu berubah menjadi orang yang sangat membenci pasangannya. Hal ini disebabkan adanya rasa kecewa dan dikhianati setelah mengetahui semua keburukan pasangannya. Dalam buku Ilmu Jiwa dalam Al-Quran, Najati menjelaskan bahwa sebagai seorang mukmin sejati, cinta bersifat menyeluruh dan komprehensif yang meliputi cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lawan jenis, cinta kepada orang tua, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fenomena ini tentu saja membuat pernikahan menjadi sesuatu yang harus mengedepankan aspek spiritual dan psikologis dalam berinteraksi dengan pasangan. Berinteraksi itu misalkan bercakap atau berbicara dengan pasangan. Paradigma cinta harus diubah bahwa cinta bukan hanya tentang seksualitas, melainkan juga cinta dan kasih sayang merupakan sifat dasar yang harus dimiliki setiap orang kepada orang lain, bahkan kepada makhluk hidup lainnya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang baik akan melayani suami dan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menjaga dan merawatnya dengan sabar dan pelayanan maksimal, karena ia meyakini bahwa hal ini akan mendatangkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan cinta seorang suami, ia akan bekerja keras untuk bisa menafkahi istri dan anak-anaknya, melindungi mereka serta mendidik mereka dengan penuh perhatian dan kepedulian. Kasih sayang yang diberikannya kepada anggota keluarganya adalah dengan ikhlas dan tulus. Dalam perspektif psikologi, cinta merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Tanpa cinta, manusia akan merasa hampa, apalagi cinta yang diikat dalam hukum pernikahan. Cinta akan semakin bermakna dan mendatangkan kesehatan bagi jiwa. Karena cinta yang tulus, suci merupakan karunia ilahi dalam perspektif Islam. Tidak ada suatu kejadian yang terjadi secara kebetulan. Terpilih dan adanya suami adalah atas seizin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan jodoh, tidak ada pernikahan yang terjadi tanpa sengaja, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cinta yang dibangun atas dasar ibadah karena Allah Subhanahu wa taala tentu saja akan terasa lebih indah dalam konteks agama. Cinta merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Tanpa cinta, hidup manusia akan terasa gelisah dan sengsara, karena cinta dalam pernikahan merupakan cinta yang halal dan bernilai ibadah. Cinta dalam pernikahan bukan hanya terkait permasalahan seksual saja, melainkan juga
terkait dengan akhlak, semakin pasangan suami istri memilih akhlak mulia, maka semakin besar pula cinta mereka. Cinta bukanlah terkait dengan kecantikan atau ketampanan fisik semata, karena fisik akan menua, namun cinta karena kesalehan jiwa. Akhlak yang mulia merupakan cinta sejati. Salah satu tanda bahwa cinta dalam sebuah pernikahan tergolong baik, yakni semakin besar rasa cinta di antara pasangan suami istri, maka semakin meningkat pula keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Teori psikologi cinta segitiga Sternberg. Teori cinta segitiga Sternberg merupakan salah satu teori dasar dalam menjelaskan psikologi cinta. Menurut Sternberg, cinta didefinisikan sebagai sebuah cerita kehidupan yang ditulis seseorang, yang peristiwa atau cerita tersebut berisi tentang karakter pribadi, minat, dan perasaan dalam koneksinya kepada orang lain. Sternberg menilai bahwa cerita-cerita yang dilukiskan oleh setiap orang akan menjadi dasar seseorang ketika membuat keputusan dalam sebuah hubungan. Kondisi cinta yang ideal akan tercipta jika ketiga komponen cinta itu seimbang, sehingga membentuk segitiga sama sisi atau yang dikenal dengan istilah The Triangular Theory of Love, yang terdiri dari gairah, passion, keintiman, intimate, dan komitmen atau komitmen. Dalam teori segitiga cinta Sternberg disebutkan bahwa cinta memiliki tiga komponen utama. Pertama, gairah merupakan elemen fisiologis yang menyebabkan seseorang merasa ingin dekat secara fisik, menikmati atau merasakan sentuhan fisik, atau melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya. Gairah ini menyebabkan adanya dinamika kehidupan cinta antara dua individu yang berbeda jenis kelamin karena merasa bergairah secara seksual terhadap pasangan hidupnya. Kebutuhan seksual merupakan salah satu unsur terpenting untuk mempertahankan kelangsungan dan keutuhan cinta. Kedua, keintiman merupakan elemen pasangan atau afeksi yang mendorong seorang selalu melakukan kedekatan emosional dengan orang yang dicintainya. Dorongan ini menyebabkan individu bergaul lebih akrab, hangat, menghargai, menghormati, dan mempercayai pasangan yang dicintai. Seseorang merasa intim dengan orang yang dicintai karena masing-masing individu merasa saling membutuhkan dan melengkapi dalam segala hal. Ketiga, komitmen merupakan dorongan kognitif yang mendorong individu tetap mempertahankan hubungan cinta dengan pasangan hidup yang dicintainya. Komitmen yang sejati adalah komitmen yang berasal dari dalam diri, yang tidak akan pernah memudar walaupun menghadapi berbagai rintangan, godaan, atau ujian berat dalam perjalanan kehidupan cintanya. Adanya rintangan, godaan, atau hambatan justru akan menjadi pemicu bagi masing-masing individu untuk membuktikan ketulusan cinta terhadap pasangan hidupnya. Komitmen akan terlihat dengan adanya upaya-upaya tindakan cinta. Dalam konteks pernikahan, menurut saya, cinta akan ideal jika dilandasi oleh 5 komponen utama. Pertama, keikhlasan dan ketakwaan. Ikhlas merupakan sebuah perilaku yang masing-masing pasangan menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangannya. Pada prinsipnya, dalam hal jodoh, tidak ada yang terjadi secara kebetulan karena semua merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, cinta akan menjadi sempurna jika dilandasi oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dua orang menikah karena Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah cinta dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta mereka bukan hanya karena hawa nafsu, melainkan juga karena kecintaan kepada Sang Pencipta. Kedua, ikatan pernikahan. Cinta tanpa ikatan pernikahan adalah cinta semu yang penuh dengan hawa nafsu sesaat. Kebanyakan cinta nafsu hanya untuk menyalurkan dorongan seksual tanpa ada sebuah jalinan rasa yang lebih dalam dan bermakna. Cinta sejati adalah cinta yang dilengkapi dengan janji suci dan komitmen pernikahan yang dilindungi oleh undang-undang. Ketiga, komunikasi terbuka. Dalam hubungan cinta, komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal adalah kunci utamanya. Pasangan yang memiliki rasa cinta yang tinggi akan melakukan komunikasi yang terbuka, sportif, dan saling menghargai sehingga terwujud rasa saling percaya dan nyaman dalam berinteraksi. Keempat, keintiman. Indikator bahwa pasangan memiliki hubungan cinta adalah adanya keintiman, baik dalam hubungan seksual maupun sikap saling menghargai, menghormati, dan perhatian yang diberikan. Intensitas pertemuan dan keinginan untuk selalu bersama menjadi bukti bahwa mereka saling mencintai. Kelima, keterikatan. Orang yang menjalin hubungan cinta
memiliki keterikatan dan ketergantungan dengan pasangannya. Mereka ibarat dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keterikatan dalam hubungan cinta membuat pasangan saling ketergantungan dan saling memerlukan. Oke, guys, itu dia pembahasan kita pada hari ini, yaitu membahas tentang cinta dalam pernikahan. Karena begini teman-teman, ada satu hal yang bisa kita petik dari pembahasan pada hari ini, bahwasanya kalau kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada pasangan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan dapat lebih mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Karena sesungguhnya dan seharusnya kita mencintai pasangan itu bukan karena hasrat atau nafsu, tetapi kita mencintai pasangan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri video kita hari ini, aku masih mau merekomendasikan satu buku ini, buku Psikologi Pernikahan. Karena bukunya tuh sangat bagus sekali, 100% original, teman-teman. Original itu tulisannya bisa kita rasakan di sini. Jadi ada tulisan timbul, kalau kita terasa tulisan timbulnya berarti bukunya original. Silakan dibeli, teman-teman. Jika kalian berminat, kalian bisa beli di official penerbitnya di aplikasi Shopee. Nanti akan aku cantumin di deskripsi di bawah ini untuk link pembelian Shopee-nya, dan Instagramnya juga akan aku cantumkan di bawah ini. Lalu juga untuk websitenya juga akan aku cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Nah, teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Semoga dapat kalian ambil hikmahnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan saya Dwi Mayangsari pamit undur diri. Bila ada salah kata, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.